Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya tadi Ibu tiba-tiba keluar sendiri, terus masuk, keluar lagi masuk, aduh pusing ya. Jadi saya merasakan yang suka di keluar masuk gitu. Oke, saya akan menunjukkan, satu video saja yang mungkin harusnya kalian paham ya. Ya, share screen yang satu video aja untuk yang golongan darah. Jadi hari ini kita akan ngomongin hukum Hardy-Weinberg ya, hukum Hardy-Weinberg kalian pakai persamaan kuadrat. Nah, saya satu video aja yang penerapan ya. Ya. Hmm, bentar ya. Mudah-mudahan nggak error lagi. Ya. Tadi tiba-tiba error gitu. Yang penerapan aja, penerapan hukum Hardy-Weinberg. Penerapan hukum Hardy-Weinberg. Nah, ya ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi, yaitu pada materi penerapan hukum Hardy-Weinberg. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah menghitung frekuensi gen kodominan. Contoh soalnya adalah ketika diadakan pemeriksaan golongan darah berdasarkan sistem MN kepada 500 orang murid SMA, didapatkan 320 orang bergolongan darah M, 160 orang bergolongan darah MN, dan 20 orang bergolongan darah N. Pertanyaannya, berapakah frekuensi gen alel LM dan LN dalam populasi itu? Nah, dari soal kita bisa mengetahui 320 orang bergolongan darah M, yaitu genotip LM-LM, 160 orang bergolongan darah MN, LM-LN, dan 20 orang bergolongan darah N, LN. Nah, kita bisa lihat bahwa gen P sama dengan LM, Q sama dengan LN, maka P kuadrat sama dengan 320, itu LM, dan Q kuadrat sama dengan 20, LN. Rumusnya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana Q kuadrat sama dengan 20 per total jumlah murid, berarti Q kuadrat sama dengan 20 per 500 sama dengan 0,04. Jadi Q adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, di mana P dan jadi Q sama dengan 1 dikurangi 0,2, jadi P-nya adalah 0,8. Jadi frekuensi gen LM adalah 0,8, sedangkan gen LN adalah 0,2. Nah, itu untuk soal frekuensi gen kodominan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum Hardy-Weinberg pada menghitung frekuensi alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Nah, sekarang contoh soalnya adalah dari 100 orang penduduk desa Sukamaju diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 24 orang golongan darah A, 31 orang golongan darah B, 20 orang bergolongan darah AB, dan 25 orang bergolongan darah O. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO
Nah, kita lihat dulu bagaimana rumus untuk golongan darah. P sama dengan IA, Q sama dengan IB, dan R sama dengan IO. Golongan darah A itu ada dua, ada yang homozigot, IA-IA, adalah rumusnya P kuadrat, IAI0, 2PR. Kemudian golongan darah B ada Q kuadrat dan 2QR. Golongan darah AB itu ada IAIB, berarti rumusnya 2PQ, dan golongan darah O itu adalah IOIO, rumusnya adalah R kuadrat. Nah, diketahui adalah golongan darah O itu R kuadrat sama dengan 25 di antara 100 anak, berarti sama dengan 0,25. Jadi R-nya adalah akar 0,25 sama dengan 0,5. Kita masuk golongan darah A plus O sama dengan P plus R dikuadratkan sama dengan 24 ditambah 25 per 100 sama dengan 0,49, di mana P plus R sama dengan akar dari 0,49 adalah 0,7. Jadi P plus R sama dengan 0,7, P-nya sama dengan 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Kita masuk ke rumus P plus Q plus R sama dengan 1, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P plus R, jadi Q-nya itu kita ketemu yaitu 0,3. Karena dari 1 dikurangi 0,7 sama dengan Q-nya adalah 0,3. Nah, maka kita bisa simpulkan jadi P yaitu IA itu sama dengan 0,2, frekuensi alel IB Q sama dengan 0,3, dan frekuensi alel IO R sama dengan 0,5. Nah, itu untuk penjelasan penerapan hukum Hardy-Weinberg pada sistem golongan darah A, sistem ABO. Nah, berbeda dengan tadi yang sistem MN ya. Selanjutnya kita akan membahas menghitung gen terpaut kromosom seks X. Contoh soalnya adalah diketahui 9% laki-laki di daerah X menderita hemofili. Jadi XY. Berapakah frekuensi dari perempuan di daerah itu yang diduga normal? Nah, kita harus tahu bahwa rumusnya P sama dengan XH besar gen normal dan Q itu adalah gen hemofili XH kecil. Nah, setelah kita tahu, maka diketahui bahwa wanita itu ada 3 tipe, XH besar, yaitu wanita normal P kuadrat, XH besar XH kecil wanita karir 2PQ, dan XH kecil wanita hemofili Q kuadrat, dan itu bersifat letal. Sedangkan untuk prianya XH besar Y berarti pria normal itu rumusnya P saja, dan XH kecil Y itu adalah pria hemofili, rumusnya Q saja, karena memang X-nya untuk pria itu hanya mempunyai 1. Jadi yang pria normal P, pria hemofili adalah Q. Nah, di soal diketahui laki-laki hemofili itu adalah Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91. Jadi frekuensi gen wanita normal adalah P kuadrat plus 2PQ, di mana P-nya adalah 0,91 dikuadratkan ditambah 2 kali 0,91 kali 0,09. Jadi hasilnya adalah 0,8281 ditambah 0,1638 menghasilkan 0,9919. Itu adalah frekuensi gen wanita normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya, yaitu tentang kelainan buta warna. Sebuah desa dihuni oleh 10.000 orang penduduk, 9% diantaranya laki-laki yang menderita buta warna. Berapakah, pertanyaannya, berapakah jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa tersebut? Nah, seperti pada saat kita membahas hemofili, maka P itu ya, gen normal itu rumusnya XC besar, sedangkan Q gen buta warna itu adalah XCB.
colorblind ya, Cibi itu. Nah, kita bisa mengetahui rumus bahwa wanita itu ada 3 macam. XC besar adalah wanita normal, rumusnya P kuadrat. XC besar XCB adalah wanita karir, rumusnya 2PQ. Dan XGB adalah wanita buta warna, rumusnya Q kuadrat. Sedangkan untuk pria itu X-nya cuma 1. Jadi untuk XC besar Y itu adalah pria normal, rumusnya adalah P. Sedangkan XCB Y itu adalah pria buta warna, itu rumusnya Q. Karena pria itu hanya mempunyai 1 X ya. Kemudian diketahui dari soal bahwa laki-laki buta warnanya yaitu Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk ke rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 0,91. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen wanita pembawa sifat buta warna atau karir, yaitu rumusnya 2PQ, di mana 2 kali 0,1 kali 0,09 sama dengan 0,1638. Jadi jumlah wanita pembawa buta warna atau karir adalah 0,1638 kali 10.000 sama dengan 1.638 orang. Oke, demikian tadi. Ya, kita langsung bahas LKPD-nya ya. Nanti sambil membahas kita bisa sambil belajar ya, hukum Hardy-Weinberg. Oke. Ya, sudah kelihatan LKPD-nya? Ya, kelihatan? Kelihatan? Sudah? Sudah ya? Oh, belum. Ini udah belum kelihatan? Udah, Bun. Oke, sip. Ya, sip. Kita akan membahas LKPD evolusi 5 dan ini kita bahas bareng-bareng aja ya gitu. Sambil saya tulis di sini. Oke. Jadi tadi yang tidak ditonton nanti bisa nonton sendiri. Hukum Hardy-Weinberg itu adalah ada rumusnya P plus Q sama dengan 1, di mana P itu adalah gen dominan yang hurufnya besar dan Q itu adalah yang hurufnya kecil, resesif. Ya, itu berlaku kalau populasinya sangat besar, kemudian tidak terjadi migrasi atau perpindahan, tidak terjadi mutasi dan terjadi perkawinan acak. Itu syaratnya, ya. Nah, kita lihat rumusnya, kita langsung ke soal. Nah, ini soal yang pertama ya, yang pertama soalnya adalah pada populasi di kota X diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Ya, nah gen T besar itu bertanggung jawab terhadap merasakan pahitnya kertas PTC. Nah, kalau udah baca soal kayak gini, kita nggak usah pakai P sama Q ya, tapi kita pakai gennya aja. Jadi yang T itu adalah apa? Normal ya, merasakan PTC, ya kan? Sedangkan untuk T kecil berarti lawannya non PTC. Nah, kita tulis kayak gini dulu berdasarkan soal ya. Sedangkan gen T, nah berarti ini yang diketahui itu yang 36% itu yang T kecil atau T besar? Kecil. Ya, T kecil ya, berarti yang, nah kalau misalnya di sini, kalau kalian masih ingat dengan persamaan kuadrat, di mana T besar ditambah T kecil ya, dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, bukan dikalikan 2 ya, kuadratnya nggak bisa soalnya, ya, sama dengan apa, T kuadrat, terus ditambah, apa ini, T2. T besar, T kecil, terus ya T2 T kuadrat, nah. Terus ditambah T kecil kuadrat. Benar ya? T kecil. Ya, T kecil gitu. Ya, oke. Nah, di sini mewakili bahwa yang T kuadrat itu, yang T besar ini adalah gen apa? Normal, homozigot, ya kan? Ya. Sedangkan kalau yang T besar T kecil ini adalah normal heterozigot. Nah, gitu ya. Nah, berarti nanti yang T kecil ini adalah yang non PTC kan? Nah, di soal diketahui bahwa T kecil ini berapa persen? 36%. Berapa sama dengan apa? Desimal 0,01.
0,36. Benar, 0,36. Berarti bisa kita cari T-nya akar dari 0,36 berapa? 0, ya, 0,6. Oke, kita masuk rumus hukum Hardy-Weinberg. T besar ditambah T kecil sama dengan 1. Berarti T besarnya sama dengan 1 dikurangi berapa T kecilnya? 0,6 sama dengan berapa? 0,6. Hah? Sama dengan 0,4. Berarti ya, T kecilnya 0,6, T besarnya 0,4. Benar kan? Ya. Nah, sekarang kalau ditanya, berdasarkan data tersebut, frekuensi genotip T besar T kecil. Jadi frekuensinya T besar T kecil, kalau lihat rumus di atas, itu rumusnya apa? T besar T kecil. 2 kali T besar kali T kecil, ya kan? Berarti kita masukkan 2, T besarnya berapa? 0,4, Ya, 0,4, ya kan? Kali T kecilnya berapa? 2 kali 6. 0,4. Ya, berapa hasilnya? 0,6. Ya, hasilnya berapa itu? 2 kali 0,4 kali 0,6. Berapa? 0, berapa? 4? 0,48. 0,48. Ya, berarti 0,48 itu sama dengan berapa persen? 48? 48%. Nah, kan gampang ya. Nah, ini. Nah, silakan. Kalau mau dicatat silakan, di screen juga boleh. Nanti dicatat ya. Ada pertanyaan nomor 1 gampang? Ya, pokoknya cirinya dari hukum Hardy-Weinberg soalnya itu angkanya bisa diakar gitu aja. Jadi angkanya tuh persamaan kuadrat gitu. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, sudah ya? Boleh lanjut ya? Oke. Nomor 2 ini sebenarnya di video yang tadi kita lihat itu sudah ada ya. Cuman diganti siswa SMA 1 Cililin aja gitu, ya kan? Nah, ini soal golongan darah. Nah, kalau golongan darah ya, kalau golongan darah itu apa? Golongan darah itu sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, gini ya. 100 siswa SMA Negeri 1 Cililin diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Jadi kalau sistem ABO golongan darah berbeda sama gen yang tadi. Itu ada 3 gen karena ya, jadi kita bisa tulis untuk P ya, untuk gen P itu untuk genotip IA. P ya, P. Kemudian ya untuk Q itu untuk mewakili genotipnya IB. Jadi A sama B itu di atas ya. Jadi bukan susah ya karena harus dipangkat gitu ya. Nah, sedangkan yang R itu sama dengan apa? Yang R IO. IO gitu. Jadi genotipnya golongan darah AB itu ada 3. IA, IB, IO. Jelas? Sekarang golongan darah O ya, golongan darah O itu ya, golongan darah O itu genotipnya apa? Ya, IO IO gitu loh. Kalau IO IO berarti rumusnya kalau golongan darah O berapa? R kali R. Oh, pinter. R kuadrat. Gitu loh. Jelas? Nah, sekarang golongan darah A. Golongan darah A itu ada 2, yang homozigot ya. Yang homozigot berarti sama IA ya. Berarti rumusnya apa kalau IA? Kuadrat. P kuadrat. Gitu. Nah, terus golongan darah A yang heterozigot itu IO. Berarti rumusnya 2 ya, pintar. 2-nya di depan ya kalau beda gennya. Berarti 2 PR. Pintar. Nah, sekarang golongan darah B yang homozigot ada IB, ya kan? Berarti rumusnya Q kuadrat. I kuadrat. Nah, yang heterozigot ada IB, IO. Berarti rumusnya 2 QR. Ya, pintar. Terus kalau golongan darah AB cuman 1 genotipnya IA, IB. Berarti rumusnya
2 PQ. Pinter, 2 PQ. Nah, golongan darah O udah jelas ya. Nah, ini harusnya sudah hafal yang ini mah. Nah, sekarang kita lihat di soal. Yang diketahui di sini adalah golongan darah O ya, di mana dia rumusnya adalah R kuadrat diketahui berapa? 25 di antara 100 orang. Berarti berapa ini? 0,25. 0,25 berarti R-nya sama dengan 0,5. akar dari 0,25 0,5. Jelas? Nah, sekarang kita mau nyari P sama Q, ya kan? Kita gunakan yang kayak tadi di video ya. Golongan darah A ditambah golongan darah O itu sama dengan rumusnya masukin semua. Golongan darah A itu ada 2. P kuadrat ditambah 2R ditambah R kuadrat. Oke, berarti golongan darah A-nya ada berapa? 24 ditambah O-nya 25 ya, tapi ini dibagi 100 ya nanti ya. Oke, sama dengan P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat, kita sederhanakan menjadi P tambah R. pinter. P plus R dikuadratkan. Oke, berarti ini kita balik ya. P plus R, ya sorry, ini dulu biar jelas. P plus R dikuadratkan sama dengan berapa itu? 24 tambah 25. Berapa? 4? 9 kan? 9 di antara 100 berarti berapa? 0,49. Berarti P plus R sama dengan akar 0,49 berapa? 0,7. 0,7. Berarti P-nya sama dengan 0,7 dikurangi R-nya berapa tadi? 0,5. 0,5. Berarti hasilnya berapa? 0,3. 0,2. Ya, 0,2. Nah, berarti kita masuk rumus utama. P plus Q plus R sama dengan 1. P-nya masukin 0,2 ditambah Q-nya belum tahu, ditambah R-nya berapa? 0,5. Ya, sama dengan 1. Berarti Q-nya sama dengan berapa? 1 dikurangi berapa? 0,7. Betul. Sama dengan berapa? 0,3. Nah, pintar. Berarti jadi IA berapa IA-nya? Yang P 0,2. Di sini aja ya biar langsung satu. Terus IB-nya berapa? 0,3 dan IO-nya berapa? 0,5. Selesai deh, cepet ya kalau dikerjakan bareng ya. Ya, silakan. Mau oh ini mah ya kepanjangan. Tapi bisa ya, sampai bawahnya bisa ya. Ini digedein harusnya gimana caranya? Oh iya ini. Nah. Oh tetap ya. Ya udah gini aja. Nah silakan di screenshot atau mau dicatat. Itu adalah jawaban nomor 2. Ada pertanyaan? Pokoknya kalau golongan darah ABO soalnya ini. Soalnya ini. Jadi dihafalin aja ya. Dihafalin boleh. Oke? Ada? Sip? Mau lanjut? Ya? Mau lanjut? Lanjut? Bisa lanjut? Lanjut ya? Bisa. Sudah? Oke, ya. Lanjut kita ke nomor 3. Ya, nomor 3 itu ya. Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga albino, bukan albono. Albino itu adalah kelainan resesif ya. Jadi kita tulis albino itu adalah A kecil. Berapa persen? Berapa persen? 4%. Sama dengan berapa desimal? 0,04.
0,4. Oke, berarti langsung A-nya berapa? 0,2. 0,2. Oke, masuk rumus utama A besar ditambah A kecil sama dengan 1. A besar sama dengan 1 dikurangi dikurangi Kurangi 0,2. 0,2 berapa? 0,8. 0,8. Oke, udah ketemu dua-duanya. Maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot. Normal homozigot berarti A besar apa? Besar. Ya, A besar, A besar, A besar ya. Berarti A besarnya berapa? 0,8 kali 0,8 berapa? 0,64. 0,64. Oke, terus yang heterozigot A besar A besar A kecil rumusnya apa? Kalau beda gen 2 2A besar A kecil. 2 A besar A kecil berarti sama dengan 2 kali 0,8. 0,8 kali 0,2. 0,2. Hasilnya berapa saya? 0,32. Ya, 0,32. Berarti perbandingan A besar berbanding A besar A kecil sama dengan 0,64 dibanding berapa? 0,32. Sama dengan berapa? Dikecilin jadi berapa? 0,64 dibanding 0,32. 2/1. Ya, pintar. 2/1. Jadi deh. Ya, enak kan? Enak ya? Ya, kebangetan deh kalau nggak langsung upload di GC, ya kan? Ya, oke. Nah, itu nomor 3. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah? Beres? Sudah disalin? Sudah difoto atau screenshot? Sudah? Bisa lanjut ya? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4 itu, nah, diketahui presentasi orang normal atau tidak albino dalam suatu populasi penduduk adalah 64%. Berarti kita bisa tahu bahwa albino ya atau A kecil itu sama dengan berapa? 100% dikurangi berapa itu? Yang normal? 64%. Ya, berarti berapa? 64%. Ya, jawabannya berapa? 100 kurangi 64? 30. Pintar. 36% itu sama dengan berapa desimal? 0,36. Oke, 0,36 berarti kita tahu A kecilnya sama dengan 0,6. ya, 0,6. Langsung ya, sebenarnya nggak usah pakai rumus juga kalian udah paham ya A besarnya berapa ya? Tahu nggak? Ya kan? A besar ditambah A kecil sama dengan 1 berarti A besarnya sama dengan 1 dikurangi 0,6. berarti berapa? 0,4. Oke. Nah, kalau ini perbandingan A besarnya berarti berapa? 0,4 dikalikan 0,4 berapa? 0,16. Oke, terus A besar A kecil berarti berapa? 2 kali 0,6 berapa? 0,48. Oke, pintar. 0,48. Yang A kecil udah ketemu ya? 0 nggak usah ditulis. Ya, nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis juga bisa ya. A kecil udah ketemu berapa? 0,36. Berarti apa? Frekuensinya sudah ketahuan. Yang ditanyakan A besar 0,16, A besar A kecil 0,48 dan A kecil 0,36. Perbandingannya tinggal ditulis. Jadi A besar banding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan 0,16 banding 0,48 banding ya, selesai deh. Nomor 4. Nah, silakan. Ya, pokoknya
antara 36, 64 gitu aja, berkisar gitu. Kalau enggak, tadi berapa 0,04, hasilnya 0,2 sama 0,8 kayak gitu. Jadi jumlahnya harus 1. Jelas? Jelas ya? Bisa lanjut? Lanjut ya? Oke, kita ke nomor 5. Ya, nomor 5 ini ngomongin tentang di suatu desa terdapat penduduk cacat mental. Kita tulis kalau baca soal kayak gini ditulis ya. N kecil, jangan dibaca sampai habis. Caranya mengerjakannya, N kecil sama dengan berapa persen? 9. 9% itu sama dengan berapa desimal? 0,9. Oke, kalian tahu? Ya, N-nya berapa? Ya, 0,3 ya. Oke, kita masuk dong ke rumus. N besar ditambah N kecil sama dengan 1. Berarti N besarnya sama dengan 1 dikurangi 0,3. Berapa? 0,7. Ya, 0,7. Nah, kalau kayak gitu sudah aman kita ya. Apabila populasi penduduk di desa tersebut sebesar 20.000 jiwa, maka jumlah penduduk bermental normal heterozigot. Berarti yang ditanyakan apa? N besar, yang ditanyakan adalah N besar, N kecil. Itu rumusnya 2 kali N besar, N kecil sama dengan 2. N besarnya berapa? 0,7. Oke, terus N kecilnya 0,3. Hasilnya berapa, sayang? 0,42. Nah, 0,42. Oke, berarti jumlah normal heterozigot ya sama dengan berapa? 42/100 kali berapa? Total jumlahnya tadi 20. Jawabannya berapa? 8.000 berapa? 8.400 jiwa. Oke, selesai deh. Yap. Bentar. Ya, silakan. Nah, ini ya. 8.400 jiwa. Nomor 5. Ya. Warijah kucingnya lucu. Iya, ada ini. Ya, sudah? Oke, kita ke nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Enggak, nanti kalau ada. Ya, kita ke nomor 6. Ya. Nomor 6 ini beda karena kita ngomongin tentang apa? Hemofili. Ya. Nah, hemofili, perhatikan. Untuk kelainan hemofili itu terpaut kromosom seks yang X. Jelas? Kalau laki-laki, kromosom X-nya berapa? 1 apa 2? 1. Jadi hemofil. Jadi kita tulis ya, kalau X H besar ya, X H besar harusnya di atas ya. Ini adalah normal ya. Itu ya untuk gennya ya. Sedangkan X H kecil itu adalah hemofili. Nah, laki-laki hemofili itu berarti X-nya 1 kan? Maka ini X H kecil. Ya, sorry, saya tulis ya. Ini P, ini P-nya yang X besar, sedangkan untuk Q ya, Q itu Q untuk X H kecil. Jadi kalau laki-laki hemofili X H kecil berarti dia P atau Q? P apa Q? Ya, Q, betul. Jadi kalau ini nggak usah dikuadratin, nggak usah diakarin gitu. Jadi XH kecil itu sama dengan Q, langsung udah ketemu Q ya, sama dengan berapa? 20%. 20% itu berapa desimalnya? 0,2, benar kan? Benar? Nah, jadi nanti ya, kita ngitung. Jadi P plus Q sama dengan 1. P-nya 1
sama dengan 1 dikurangi Q-nya berapa? Q-nya berapa? 0,2. Berarti P-nya berapa? P-nya berapa? 0,8. 0,8. Ya, sudah. Nah, sekarang berapakah jumlah perempuan karir? Kalau perempuan karir berarti genotipnya X, H besar, X, H kecil, gitu ya. Ya, berarti kalau beda ini rumusnya apa? 2 P Q. Benar. Berarti 2 kali P-nya berapa? 0,8. Kemudian Q-nya berapa? 0,2. Berarti jawabannya berapa? 0,32. Ya, 0,32. Maka jumlahnya ya, jumlah wanita karir ya, itu sama dengan berapa? 32/100 kalikan berapa totalnya? 4. 4.000. Oke, jawabannya berapa? 1.280. Pintar, 1.280 jiwa. Oke, selesai. Nah, ini ya. Nah, mana sih? Sorry. Nah, ini ya. Jadi jawabannya 1.280 jiwa. Selesai sudah 6 soal LKPD evolusi 5. Oke? Nanti keluar 1 ya di kuisis ya. Ya. Udah? Jangan lupa ditulis refleksi. Oke, sudah ya? Sudah semua ya? Saya stop share. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke kuisis ya. Siap ya? Ada 5 soal, kita sambil kita ke kuisis. Saya share dulu kuisisnya. Ya. Paling banyak nih, kelas paling banyak partisipan, 27 ya untuk minggu ini. Oke, terima kasih Pak Enam ya, luar biasa. Ya. Ya, kita ke Kita ke kuisis. Join myquizzes.com evolusi ya, evolusi. Klasik semuanya udah ya tampil. Oke. Ya. Bismillah. Silakan join myquiz.com dengan kode 587252. Saya share di chat, bisa ya? Copy. Ya, sudah ada di chat? Sudah ya? Sudah muncul ya di chat ya? Ya, join myquiz.com dengan kode 587252. Silakan masuk. Join myquiz.com dengan kode 587252 sudah ada di chat. Ya, Nanda udah masuk. Ya, sudah ada 4. Astri, Nanda, Safety, Hananansya, Rifki, Raju. Baru 6. Ya, Hamlan. Muhammad Faisal. Ulangan. Anissa, Priyanti, Indira, Dinar, Warijah, Damar, Ulan. Baru 14 dari total 27. Naufal masuk, Siti Nurhaliza, Agus 17. Ya, Zafira. Ya, Irfan, Tio, Siva 21. Nadifa 22. 5 lagi ya. Ya, Alma masuk 23. Berarti kurang 4. Siapa yang belum? Ya, Nuri udah masuk.
kurang 3. Siapa ya? 3 ya? Ya, 3 lagi silakan. Ada yang belum masuk siapa aja ya kira-kira ya? 3. Ya, 3 siapa lagi? Siapa aja? Ada yang tahu? Naufal, Hanan, Irfan udah masuk belum ya? Tadi udah ya? Faisal, Irfan, Faisal, Zidan ya? Resti? Sudah? Resti ada Resti? Apakah sudah masuk Resti? Resti belum ada ya, Resti, kemudian Faisal dan siapa tadi teh? Cowok teh siapa? Zidan. Halo, Zidan, Faisal, Resti, udah? Faisal udah Bunda. Oh, Faisal udah, ya masuk. Kemudian Zidan, Resti, Zidan sama Resti, ya ada? Ada suaranya nggak? Ada orangnya nggak? Zidan, Resti. Yang saya error Bu, nggak bisa masuk. Oh gitu. Nanti dicoba ya, nyusul ya. Nanti dicoba ya. Ya siap. Oke. Terus yang satunya lagi Resti. Resti ada? Resti ngomong dong. Nggak ada? Resti. Bentar mau nyoba lagi Bu, satu kali lagi bentar Bu. Siap. Masih ditunggu kok. Masih ditunggu. Sambil nunggu suaranya Resti. Resti ada? Resti ada? Halo? Ya, Resti ada? Resti semuanya ditutup ya, kamera sama ininya. Udahnya gimana Bu? Nah, bentar Oh Bu. ya, 587252. Join myquiz.com 587252. Ditunggu. 587252. Oh, Zidan error. Itu tadi Zidan. Oh, nggak bisa masuk Bunda. Kenapa ya? Oh gitu. Zidan gimana? Ada? Salah Bu ininya Bu, kodenya Bu. Oh, 587252. Coba di-refresh. 587252 atau chat ya, chat di itu ya. Chat di mana? Di chat ya. Di chat ada ya. Di chat dimasukin lagi ya sama Bunda ya. Nah, nih. Bentar Bu. Sudah ada di chat. Di chat tinggal diklik aja. Bisa ini Bu. Bisa? Oke. 587252. Kalau di chat kayaknya langsung ya, sudah langsung masuk. Resti boleh dicoba lagi nggak? Aduh, nah ini. Kenapa Zidan? Kenapa? Bisa? Masih muter? Masih muter atau gimana? Masih muter? Nah. Sudah? Ya, sip. Resti boleh dicoba ya nanti ya sambil jalan ya. Soalnya tadi bilang nggak ada suaranya nih Resti. Mudah-mudahan bisa ya ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Silakan.
Siva udah selesai? Siva? Belum. Belum ya? Oke, kita tunggu ya. Kita masih tunggu ya. Oke, sip. Mangga. Sudah semua ya? Sudah? Siva udah ya? Udah. Oke, sip. Ya. Udah ke babak. Yeay. Oke. Wow, banyak yang nilainya 100. Ya. Nah bisa kelihatan ya. Oke. Nah ini. Wah, Nadifa, Indira, Rifki, Raju, sempurna. Sama Warijah. Nilainya sempurna ya, 100 ya. Tapi yang paling cepat Nadifa. Oke. Saya stop share dulu. Nah, Nadifa mana Nadifa sayang? Nadifa? Di mana ya? Nadifa Maharani ya? Nadifa Maharani? Halo? Ya Bunda. Ya, gimana rasanya bisa jadi nomor 1? Kaget Bunda. Oh iya. Iya Tio, oke. Sip ya, yang dipakai itu. Oke. Gimana Nadifa? Nadifa gimana? Kaget sih Bunda. Oh, kaget. Gak nyangka. Angka. Ya, nah itu berarti Nadifa sama yang lainnya bisa merasakan bagaimana nanti kalau ujian UTBK ya. Ya, jelas ya. Jadi semua itu sudah ditakdirkan, di atas sana tuh udah ditakdirkan kalau misalnya kalian itu jadi mahasiswa ITB, Unpad, UPI ya. Mungkin ada yang mau ke UI, ke UGM gitu ya. Jelas ya? Jadi itu sudah ditakdirkan. Nah, tinggal apa? Tinggal kita berdoa terus dan yakin. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Jelas? Jelas ya? Oke, nah Diva nanti ditunggu ya Japri ya, langsung ya habis Zoom ini ya. Ada sesuatu aja. Ada sesuatu nggak berharga tapi itu bukti sayang aja ya. Bukan berarti yang lainnya nggak disayang ya, bukan ya gitu. Ya, jadi yang lainnya. Oke, nanti ada yang nanya bagaimana dengan yang tidak ikut kuisis gitu ya, tidak ikut Zoom. Kalau kuisis itu nilainya nggak masuk ke daftar nilai, tapi jangan salah, itu adalah sebagai tambahan. Jadi tingkatnya sama ya, mau ikut kuisis sama ikut Zoom atau ikut kuisis nggak menang sama ya. Ya, jadi yang dapat tadi nilai 100, kemudian yang salah satu nilainya 80 gitu ya. Nah, itu sama. Ya, jadi sama nanti untuk tambahan nilai di nilai rapot semester 6. Ya, jelas ya. Jadi yang rajin Zoom dengan kuisis, oke? Ya, tapi yang bermasalah sinyal, kuota ya, mohon maaf ya. Kayaknya belum dapat ya, kelas 12 kuota belum dapat. Belum? Udah. Sudah dapat belum? Udah. Oh, udah. Udah Bunda. Oh, kapan? Oh, udah. Yang bulan ini, yang bulan Februari udah? Iya. Oh, udah. Iya. Bukan Februari itu mah. Januari. Bukan. Enggak, yang minggu ini, minggu kemarin atau minggu ini sudah dapat?
Enggak. Belum ya? Belum ya? Iya, nanti kuotanya ngambil ke sekolah belum ya? Belum disuruh ya? Belum. Oh ya, belum. Bentar lagi nanti dapat kuota dari pemerintah ya. Minggu ini kalau nggak salah jatah kelas 11, minggu kemarin kelas 10. Jadi kelas 12 mungkin minggu depannya lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipakai jadi semuanya. Tapi terima kasih buat IPA 6 luar biasa semangatnya. Terima kasih Warija dengan kucingnya yang imut. Kemudian Siti Nurhaliza, kau tetap semangat ya. Pokoknya TPBGT senang lihat kamu teh. Kemudian Anissa Febrianti, thank you. Kemudian Nanda, oke, semangat. Astri, oke. Nadifa ya. Oke, terus ya nanti bioteknologi 2 minggu lagi kita kuisis lagi. Ya, Nadifa pertahankan dan yang lainnya jangan mau Nadifa bertahan. Oke, Nuri makasih, Agus Yudi semangatnya, Siva thank you, Silma oke, kemudian Damar Wulan oke, Alma cepat sembuh ya sayang ya, jangan kebanyakan kegiatan ya. Oke, Zafira thank you, Rifki, Dinar, Hamlan, Indira, Irfan, Muhammad Faisal, Tio, oke sip, tadi chatnya udah dibaca. Raju, tetap semangat, Resti, Muhammad Zidan, Hananansyah, dan Safety ya. Ada lagi apa ini? Siva ya, Siva. Oke, Siva. Ya. Thank you ya semuanya. Ada pertanyaan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Mohon maaf tidak seperti biasanya, tidak ada komunikatif, biar cepat selesai ya. Boleh? Saya mendengar suaranya Hamlan. Hamlan ada? Hamlan? Ya, Hamlan bagaimana pembelajaran hari ini? Hamlan? Putus-putus ya? Hamlan? Udah nyala. Oh ya, mic-nya rusak Bu. Oke, thank you ya. Hamlan boleh dicat nanti biar Ibu baca. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Atau saya pengen dengar Muhammad Zidan tadi ya. Zidan gimana tadi kuis? Gimana pembelajaran hari ini Zidan? Zidan? Ya. Saya kecewa sama diri saya sendiri sih, Bu. Loh, kenapa Zidan? Kenapa? Jaringannya, Bu, kacau. Iya, Ibu juga tadi merasakan jadi kalian ya, tiba-tiba keluar ya dengan Tapi PD-nya. materinya Oh, materinya masuk ya? Materinya masuk ya? Oke ya. Thank you Zidan. Nanti tolong kalian cari tempat yang paling strategis ya. Entah itu di mana biar sinyalnya bagus gitu ya. Ibu juga tadi nyesek banget ya, sudah menghabiskan waktu 20 menit kalian ya. Mohon maaf sekali harus keluar dan masuk. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Kita tutup ini. Oh ya, mic-nya rusak. Oke, kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya minta maaf. Tetap semangat. Jangan lupa absensinya ke Alma ya. Kalau nggak salah nanti Alma sama Alma ditulis, disimpan dulu ya. Oke, akhirnya muncul juga Zidan yang ganteng. Ya, Oke. Bunda. Ya. Cepat sembuh ya Alma ya. Oke, ya. Dadah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.